Di pinggiran kota Bekasi, di sebuah gang sempit yang penuh dengan aroma gorengan panas, seorang penjual bernama Pak Surya menjadi buah bibir masyarakat. Gorengannya bukan hanya lezat, tetapi konon membawa keberuntungan bagi siapapun yang membelinya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa rahasia di balik kelezatan itu menyimpan sebuah kisah kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Tanpa Batas. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran. Nama dan karakter dari cerita ini telah diubah demi privasi semua pihak. Segala kesamaan atau kejadian hanya kebetulan semata. Namun sebelum lanjut, kami mohon keridoannya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share. Tonton video ini sampai selesai, karena sangat menggugah hati, kesadaran, dan inspirasi. Siapkan tisu, karena cerita ini begitu dalam dan membawa perasaanmu berpetualang. Baiklah, kita lanjut di cerita legendaris yang sangat mengandung emosi dan menguras energi. Pak Surya, seorang pria berusia 40-an dengan senyum ramah, membuka gerobak gorengannya setiap sore. Istrinya, Bu Mirna, adalah seorang wanita sederhana yang selalu setia membantu. Mereka tinggal di rumah kecil di belakang pasar. Hidup sederhana namun penuh cinta. 2 tahun lalu, keadaan mereka berbeda. Hutang yang menumpuk karena gagal panen di desa asal mereka memaksa keluarga ini pindah ke kota. Mereka mencoba membuka warung kecil di belakang pasar. Tetapi persaingan ketat dan sewa tempat yang tinggi membuat usaha mereka gagal bertahan. Ancaman penyitaan dari rentenir mulai menghantui, dan setiap malam pasangan itu berdoa dalam tangis agar hidup mereka membaik. Pada suatu malam yang penuh keputusasaan, Pak Surya sedang duduk termenung di depan warungnya yang hampir kosong. Tiba-tiba, seorang pria misterius muncul dari bayang-bayang gang. Pria itu berpakaian rapi, namun ada sesuatu yang membuat Pak Surya merasa gelisah. Dengan suara tenang, pria itu menawarkan solusi. Sebuah ritual pesugihan yang menjanjikan kekayaan instan. Kamu hanya perlu menyerahkan sesuatu yang kecil, dan hidupmu akan berubah, katanya sambil menyerahkan secarik kertas dengan petunjuk. Awalnya Pak Surya menolak tawaran itu. Namun malam berikutnya, setelah melihat Bu Mirna menangis di dapur karena tidak mampu membeli beras, ia mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. Dengan langkah berat dan hati penuh keraguan, ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk itu tanpa memberitahu istrinya. Ritual itu dilakukan di sebuah lokasi terpencil di pinggir sungai, dipimpin oleh pria misterius tadi. Pak Surya diminta membawa sebungkus gorengan dan sebuah jimat kecil yang akan menjadi penyegel kontraknya. Setelah ritual selesai, pria itu berkata, "Mulai besok, hidupmu akan berubah." Benar saja, keesokan harinya gerobak gorengan Pak Surya langsung dipadati pembeli. Aroma gorengannya begitu menggoda, dan rasanya seolah membuat pelanggan ingin kembali lagi. Dalam hitungan minggu, uang mulai mengalir deras. Pak Surya bisa melunasi sebagian hutangnya, dan bahkan mulai menabung untuk membeli gerobak baru. Namun, di balik keberhasilan itu, ada sesuatu yang mengganggunya. Setiap malam, ia mendengar bisikan aneh dari arah dapur, seolah ada yang mengawasinya. Pak Surya berusaha mengabaikan hal itu, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah perasaan bersalah. Bu Mirna, yang sejak awal merasa ada perubahan pada suaminya, mulai curiga. Pak Surya sering melamun saat makan malam, dan ia kini jarang mengobrol seperti dulu. Suatu malam, saat membersihkan gerobak, Bu Mirna menemukan sebuah jimat kecil di bawah laci, tempat penyimpanan uang. Jimat itu berkilauan dalam cahaya lampu dapur, membuat Bu Mirna merasa merinding. Ketika ia bertanya kepada suaminya, Pak Surya hanya menjawab singkat,
Itu cuma pemberian teman. Namun, insting Bu Mirna mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai memperhatikan lebih seksama perilaku suaminya, mencari jawaban atas firasat buruknya. Ketegangan semakin meningkat ketika Rian, seorang tetangga mereka yang sering membeli gorengan, mulai menyebarkan gosip tentang Pak Surya. Rian, yang diam-diam menyukai Bu Mirna, mengaku pernah melihat Pak Surya berjalan sendirian di tengah malam menuju sebuah pohon besar di ujung kampung. Pohon itu dikenal sebagai tempat angker yang sering digunakan untuk ritual pesugihan. Gosip itu menyebar cepat, membuat warga kampung mulai menjauhi gerobak Pak Surya. "Kalian mau makan gorengan dari orang yang bermain dengan setan?" Begitu kata Rian kepada beberapa warga. Pelanggan yang dulu ramai kini mulai berkurang, dan Pak Surya mulai merasa tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Ketegangan di rumah semakin tak terbendung. Suatu malam, saat Pak Surya kembali dari gerobaknya, Bu Mirna menghadangnya di dapur. Wajahnya basah oleh air mata, sementara tangannya menggenggam jimat yang ditemukan sebelumnya. "Surya, tolong jawab dengan jujur. Apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Surya terdiam sejenak, matanya memandang ke arah lantai. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya mulai berbicara. Dengan suara gemetar, ia menceritakan segalanya tentang ritual pesugihan, tentang pria misterius itu, dan tentang ancaman yang akan menimpa keluarga mereka jika ia berhenti. Bu Mirna mendengarkan dengan ekspresi campuran antara marah, takut, dan kecewa. "Jadi selama ini kamu menyembunyikan ini dariku? Bagaimana kamu bisa berpikir untuk mengambil jalan seperti ini, Surya?" Ia menangis terseduh-seduh, sementara Pak Surya hanya bisa meminta maaf. Malam itu, suasana rumah terasa begitu mencekam. Keduanya berpisah di dua sudut ruangan, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Keesokan harinya, Bu Mirna memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya terus hidup dalam ketakutan dan rahasia gelap. Ia pergi menemui Ustaz Rahmat, seorang pemuka agama yang dihormati di kampung mereka. Di hadapan Ustaz, Bu Mirna menceritakan semua yang ia ketahui, termasuk ketakutannya akan konsekuensi dari ritual tersebut. Ustaz Rahmat mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Bu Mirna, setiap kesalahan memiliki jalan untuk diperbaiki. Tetapi ini membutuhkan keberanian, keimanan, dan pengorbanan. Jika kalian benar-benar ingin mengakhiri ini, kalian harus siap menghadapi konsekuensinya." Ustaz Rahmat mengatur pertemuan dengan Pak Surya pada malam itu. Bersama beberapa warga kampung yang peduli, mereka memutuskan untuk melakukan doa bersama di rumah Pak Surya. Doa ini dimaksudkan untuk meminta perlindungan dan memutuskan ikatan dengan kekuatan gelap yang menguasai hidup mereka. Malam itu, suasana rumah Pak Surya dipenuhi oleh suara doa dan zikir. Ustaz Rahmat memimpin ritual dengan khusyuk, sementara Pak Surya memegang jimat itu di tangannya. Wajahnya penuh dengan ketegangan, namun ada kilatan tekad di matanya. "Ini saatnya, Pak Surya," kata Ustaz Rahmat sambil mengisyaratkan agar ia membuang jimat itu. Pak Surya keluar rumah menuju sungai kecil di dekat kampung. Langit malam gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Beberapa warga mengikuti dari kejauhan, memastikan bahwa ia benar-benar melepaskan benda tersebut. Dengan hati-hati, Pak Surya melemparkan jimat itu ke dalam air. Sebuah angin dingin berembus seketika, seolah-olah memberikan tanda bahwa segalanya telah selesai. Hari-hari berikutnya, kehidupan terasa seperti dimulai dari awal.
gerobak gorengan Pak Surya tidak lagi diserbu pembeli seperti dulu. Banyak pelanggan yang masih percaya pada gosip Rian dan memilih untuk tidak kembali. Namun, bagi Pak Surya dan Bu Mirna, itu adalah harga yang harus mereka bayar. Mereka memilih untuk menjalani hidup dengan kejujuran, meskipun penghasilan mereka jauh lebih sedikit. Bu Mirna mulai membantu lebih aktif di gerobak, memastikan bahwa mereka memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan yang masih setia. Pak Surya, meskipun sering merasa bersalah atas apa yang terjadi, menemukan ketenangan dalam bekerja keras untuk menebus kesalahannya. Setiap sore, mereka berdiri berdampingan di belakang gerobak, melayani siapapun yang datang dengan senyum tulus. Waktu berlalu, dan perlahan-lahan warga kampung mulai melupakan gosip yang pernah menghebohkan. Beberapa pelanggan lama kembali, menyadari bahwa gorengan Pak Surya tetap lezat meskipun tanpa keajaiban. Pak Surya dan Bu Mirna menemukan kebahagiaan dalam kehidupan sederhana mereka. Mereka belajar bahwa keberhasilan tidak selalu diukur dari jumlah uang yang dimiliki, tetapi dari ketenangan hati dan keharmonisan dalam keluarga. Gerobak kecil itu kini menjadi simbol perjuangan dan kejujuran. Setiap sore, aroma gorengan menguar dari gang sempit itu, mengingatkan siapapun yang melintas bahwa kerja keras dan cinta adalah resep sejati untuk hidup yang bermakna. Kisah mereka menjadi pelajaran bagi warga sekitar, bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan sejati. Di ujung gang yang sepi, saat senja berganti malam, gerobak gorengan Pak Surya tetap berdiri kokoh. Lampu minyak yang menerangi gerobak memancarkan sinar hangat, seolah melawan gelapnya malam. Bukan karena pesugihan, tetapi karena cinta, kejujuran, dan usaha keras yang kini menjadi pondasi hidup Pak Surya dan Bu Mirna. Setiap kali pelanggan datang, mereka tidak hanya membeli gorengan, tetapi juga merasakan semangat kehidupan yang menginspirasi. Pak Surya menatap Bu Mirna, yang tengah menyapa pelanggan dengan senyum tulus. Dalam hati, ia bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Hidup mereka mungkin tidak sempurna, tetapi kehangatan keluarga dan ketenangan hati adalah kekayaan yang tak ternilai. Kisah mereka bukan hanya pengingat bagi diri sendiri, tetapi juga warisan bagi siapapun yang melintasi gang itu. Bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keberanian untuk berubah dan cinta yang tak tergoyahkan.